Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu Doang. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita dari Gundam China dan part ke-86. Mari kita mulai. Di pertarungan, terlihat jika Putri Xiaoxian langsung turun tangan untuk menghadapi Lu Bu, di mana dengan kehadiran dari Yu Fei, terlihat jika dua Star Soul General Origin telah saling berhadapan. Jadi dari itu jugalah Umbrella langsung memakan sebuah pil penguat, di mana setelahnya aura miliknya menjadi semakin bergejolak. Sedangkan Yunxiang yang memperhatikan dari kejauhan, ia tentu saja cukup terkejut karena apakah si assassin itu mengorbankan umurnya untuk menjadi lebih kuat. Jadi seperti yang diharapkan, jika assassin dari Taiyuan benar-benar serius dalam menghadapi musuhnya. Lu Bu yang ada di sana, ia langsung menerjang Yu Fei dengan kudanya. Dan Yu Fei tentu saja membalasnya, di mana saat ini terlihat jika kedua Star Soul General Origin siap bertempur satu sama yang lainnya. Jadi dengan tipe Star Soul General yang sama, mereka berdua saling menebaskan tombaknya masing-masing. Dari pertempuran itu, baik Yu Fei dan Lu Bu, mereka berdua saling membalas serangan demi serangan, di mana pertempuran yang ketat benar-benar berlangsung cukup lama. Bahkan Putri Xiaoxian yang menghadapi musuhnya, ia menyadari jika tombak Fang Tian milik Lu Bu sangat menakutkan, sampai-sampai kekuatan tombak Li Quan miliknya hampir tidak bisa mengimbanginya. Namun, di saat Putri Xiaoxian terlalu banyak berpikir, Lu Bu telah bersiap untuk melayangkan serangannya, serta bertanya tentang kenapa fokusnya begitu teralihkan. Padahal ini semua barulah permulaan. Jadi, menyadari pergerakan tersebut, Putri Xiaoxian langsung berlindung dengan tombak miliknya. Sampai-sampai dari benturan antar dua senjata, itu membuat ledakan fluktuasi soul power yang sangat hebat. Yunxiang yang memperhatikan dari kejauhan, ia malah menjadi seorang komentator profesional. Karena meski boost sementara host Lu Bu sedikit lebih rendah daripada kultivasi milik Putri Xiaoxian, tapi mengandalkan kekuatan tempur yang tidak tertandingi, Lu Bu benar-benar menekan Yu Fei, di mana saat ini terlihat jika Lu Bu terus menekan Yu Fei dengan gaya serangan kuatnya. Dengan penekanan itu jugalah tombak milik sang putri berhasil dipatahkan. Tapi meski begitu, sang putri berhasil menghindari serangannya. Dan Yunxiang yang memperhatikannya, ia sedikit kecewa dengan apa yang terjadi. Karena sepertinya Lu Bu gagal mendaratkan serangan kuatnya. Sampai-sampai asistennya cukup terkejut dengan komentar tersebut. Karena ia bertanya-tanya tentang pihak mana yang sedang komandannya dukung. Meski Putri Xiaoxian telah kehilangan tombaknya, dirinya dengan segera mulai mencabut pedang Zanlu. Jadi dengan pedang tersebut, ia langsung menebaskan serangan terhadap Lu Bu. Tapi meski tebasan telah dilesatkan, Lu Bu berhasil menghindarinya. Jadi dari itu jugalah Lu Bu mulai melancarkan serangan balasan. Hanya saja di saat tombaknya telah diayunkan, Yu Fei melompat dengan kudanya. Di mana di saat Yu Fei menjauh dari Lu Bu, ia langsung memanggil senjata Defense Arm Bow. Jadi dengan panah di lengannya, Yu Fei mulai menghujani serangan anak panah terhadap Lu Bu. Dengan hujan tembakan yang dilancarkan oleh Putri Xiaoxian, terlihat jika Lu Bu tetap bertahan di tempatnya. Sampai-sampai Yunxiang yang melihatnya, ia memuji kehebatan dari Lu Bu. Karena Star Soul General itu benar-benar menerima serangannya seperti bukan sebuah masalah. Tapi di saat asap masih mengepal, Umbrella mendengar sebuah tarikan anak panah. Jadi dari itu jugalah dirinya melihat jika Yu Fei telah bersiap untuk menyerangnya, di mana Yu Fei telah bersiap untuk melancarkan anak panah kuatnya. Dan ketika anak panah itu meluncur, Lu Bu mengganti senjatanya menjadi Sky Shattering Firebow. Jadi dengan tembakan yang dilancarkan, kedua anak panah saling bertabrakan. Tapi di saat asap ledakan mengepul, sebuah tombak meluncur dengan cepat. Dan Umbrella yang menyadari hal itu, dirinya dengan segera mengganti kembali senjatanya. Jadi dengan Sky Shattering Claw, dirinya bersiap untuk menahan tombak yang meluncur kepadanya. Hanya saja serangan tombak itu memiliki daya hancur yang kuat, hingga akhirnya cakar milik Lu Bu berhasil dihancurkan. Dan Lu Bu sendiri dirinya terhempas cukup jauh. Melihat Lu Bu yang terdorong mundur, Yu Fei langsung menerjang ke arahnya. Karena demi membalaskan dendamnya, dirinya bersiap untuk membunuh Lu Bu.
Namun sayang, serangan itu berhasil ditahan dengan baik, dan Umbrella yang terdesak, dirinya mulai mengumpulkan energi di dadanya. Hanya saja ketika Yufei menyadari hal itu, ia berhasil menghindari ledakan energi. Bahkan meski Lu Bu memfokuskan ledakan energi terhadap Yufei, serangannya tidak berhasil mengenainya. Di mana akhirnya Lu Bu memanggil kembali tombak Fang Tian, serta dengan cepat dirinya menerjang Yufei dengan penuh kekuatan. Melihat apa yang dilakukan oleh Lu Bu, Putri Xiaoxian kembali memanggil tombak Li Quan. Jadi karena itulah dirinya menyanggupi pergerakan Lu Bu, yang mana mereka berdua kembali beradu serangan satu sama yang lainnya. Dari apa yang terjadi, baik Lu Bu dan Yufei, mereka berdua terus melancarkan serangan demi serangan, di mana pertarungan yang begitu ketat terus terjadi di antara kedua Star Soul General Origin. Sedangkan Yunxiang yang memperhatikan dari jauh, ia sangat menikmati pertarungan tersebut. Bahkan ia mengomentari, meski Star Soul General Lu Bu memiliki kekuatan menyerang dan bertahan yang luar biasa, tapi metode serangannya masih kurang kuat. Dan meski Star Soul General sang putri, Star Soul General Yufei yang memiliki kemampuan serba bisa, tapi dalam pertarungan jarak dekat, ia masih kalah bersaing dengan Lu Bu. Namun, ketika Yunxiang terus mengomentari pertarungan, asistennya memberitahukan jika saat ini ada sesuatu hal gawat yang sedang terjadi, karena nyatanya pasukan musuh sedang mencoba mengepung medan perang. Mendengar hal itu, Yunxiang tentu saja terkejut, di mana ketika dirinya memperhatikan sekitarnya, terlihat jika kapal terbang pasukan Milun telah datang ke medan pertarungan. Bahkan Yunxiang sendiri mengetahui jika itu merupakan tentara Redemon sialan dari pasukan Milun. Tapi tidak berakhir di sana. Asistennya meminta Yunxiang untuk memperhatikan arah lain. Dan di saat Yunxiang memperhatikan kapal itu, ia menyadari jika mereka merupakan tentara bayaran Taihe. Jadi karena itulah pasukan Milun dan tentara bayaran Taihe mulai ikut campur dalam pertempuran. Melihat kedatangan mereka, tentara Zenbei langsung bersiap untuk memulai pertarungan. Karena tentang Milun sendiri merupakan tentara musuh. Jadi karena itulah mereka saling bertarung satu sama lain. Sedangkan tentara bayaran Taihe yang turun di sisi lain, mereka bergerak lurus ke arah kelompok Taiyuan, di mana orang-orang Taiyuan yang tidak berdaya, mereka hanya dapat pasrah atas kehidupannya. Tapi nyatanya tentara bayaran Taihe hanya melewatinya begitu saja. Dan karena orang-orang Taiyuan menyadari hal itu, mereka memanfaatkannya untuk melakukan pelarian. Di sisi lain, di saat Putri Xiaoxian masih bertarung menghadapi Umbrella, mereka berdua menyadari kedatangan tentara Milun. Namun dari hal itu membuat Putri Xiaoxian menjadi sangat kesal, karena dirinya merasa jika ini semua merupakan sebuah jebakan yang diatur oleh tentara Milun. Sedangkan Umbrella yang masih bertukar serangan, ia mulai memperhatikan kelompoknya dan menyadari jika mereka semua hampir mundur. Itu artinya dirinya harus segera mundur. Jadi dengan serangan kuat yang mementalkan Yufei, dirinya langsung berbalik arah dan memanggil kuda api miliknya. Namun, melihat apa yang dilakukan oleh Lu Bu, itu membuat Putri Xiaoxian menjadi semakin kesal. Karena apakah dirinya berniat kabur? Sedangkan Umbrella, ia membalas untuk menghentikan tindakan tersebut. Karena jelas jika ini semua merupakan jebakan dari tentara Milun. Jadi sebaiknya dirinya tidak tertipu oleh mereka. Hanya saja meski Putri Xiaoxian mengetahui hal itu, dirinya tidaklah peduli. Karena apapun resikonya, dirinya akan memastikan untuk menghabisi Lu Bu. Dari perkataan yang penuh dengan dendam, Umbrella membalas jika Yufei takkan bisa menahannya. Tapi dengan penuh kepercayaan diri, Putri Xiaoxian bersiap untuk mengerahkan segalanya, di mana dirinya terus menerjang Lu Bu dengan penuh kekuatan. Bahkan meski Lu Bu kembali melancarkan anak panahnya, hal itu berhasil dihalau dengan mudahnya. Karena apa yang dilakukan oleh Putri Xiaoxian, ia melepaskan limiter terhadap Star Soul General Yufei, yang mana dengan pelepasan limiter, Yufei terbakar dengan api yang membara. Karena nyatanya itu merupakan mode kemarahan dari Star Soul General Yufei sendiri. Melihat hal itu, Umbrella tentu saja terkejut. Sedangkan Putri Xiaoxian yang membakar hidupnya, ia terus mengejar Lu Bu.
di mana saat ini terlihat jika kejar-kejaran terjadi di medan pertempuran yang penuh dengan keributan. Jadi sebagai akibatnya, para pasukan Milun yang mencoba menyergap pasukan Zenbei, mereka dimusnahkan oleh Lubu dan juga Yufei. Karena bagi siapapun yang menghalangi jalan, mereka semua akan menjadi korban bagi pertempuran kedua Star Soul Origin. Dari apa yang dilakukan oleh Lubu, Yufei terus mengejar, hingga akhirnya ia berhasil mencegatnya. Jadi karena itulah Yufei langsung melemparkan tombaknya. Tapi Lubu berhasil menghindarinya dengan baik. Hanya saja Yufei mulai melepaskan pedangnya, sampai-sampai dari terbentuknya aura pedang yang kuat. Umbrella benar-benar terkejut. Dan di saat pedang itu dihempaskan, kuda milik Lubu langsung ditebas habis. Hingga akhirnya Lubu terjatuh tak berdaya. Yunxiang yang melihat dari kejauhan, ia sedikit menyayangkan dengan apa yang terjadi kepada Lubu. Karena saat ini kuda miliknya telah menghilang. Namun asistennya berkata kepadanya jika saat ini situasinya benar-benar serius karena kekuatan musuh 10 kali lebih besar dari pasukan Zenbei. Jadi jika dibiarkan, pasukan Zenbei akan segera kalah. Di mana Yunxiang pun membalas dengan serius jika dirinya akan memberikan perintah. Jadi bagi semua unit Black Guard, mereka semua diperintahkan untuk membantu tentara Zenbei. Dari perintah itulah semua unit Black Guard mulai turun ke medan perang, di mana tentara Zenbei yang menghadapi pasukan Milun, mereka mendapatkan sedikit nafas segar karena selama mereka bertahan, mereka dapat melalui peperangan. Tapi meski begitu, Putri Xiaoxian sendiri cukup kesal dengan kehadiran Black Guard karena ia mengetahui jika unit tersebut akan mengganggu jalannya. Hanya saja melihat kelompoknya yang terdesak dalam menghadapi kelompok Milun dan tentara Taihei, Putri Xiaoxian mencoba membantu mereka dan menghabisi para prajurit musuh. Jadi karena itulah tentara Zenbei benar-benar terbantu atas tindakan pemimpinnya. Namun mereka juga mengingatkan kepada sang putri untuk jangan terlalu mempedulikan kelompoknya, karena tujuan utama mereka adalah membunuh penjahat Taiyuan untuk membalaskan dendam milik Panglima tertinggi. Mendengar hal itu, Putri Xiaoxian kembali melirik ke arah Lubu. Dan Lubu yang sebelumnya terjatuh, ia kembali berdiri dan mencoba melarikan diri. Bahkan Umbrella sendiri menyadari jika situasinya sangatlah gawat. Karena saat ini efek pilnya hampir habis. Jadi apa yang bisa dirinya lakukan adalah meninggalkan medan perang. Tapi Putri Xiaoxian terus mengejarnya sekuat tenaga. Dan Umbrella yang mencoba melarikan diri, dirinya dihadang oleh tentara bayaran Taihei. Namun nyatanya tentara bayaran Taihei mengabaikan keberadaannya. Jadi dengan apa yang terjadi, Umbrella tentu saja terkejut. Karena apa mungkin tentara Milun itu tidak ada niatan untuk menyerang. Namun karena pemikiran itu benar-benar tidak berguna, akhirnya Umbrella kembali melarikan diri dengan sisa kekuatannya. Di sisi lain, Putri Xiaoxian yang dihadang oleh tentara Taihei, ia menghabisi satu persatu dari mereka. Bahkan saat ini, pasukan Red Demon Milun mulai mengepungnya dan mencoba menangkapnya. Di mana Yunxiang yang memperhatikan dari kejauhan, ia bertanya-tanya apakah dirinya perlu turun tangan. Karena sang putri sedang ditahan oleh pasukan Milun. Bahkan jika dirinya tidak ikut campur, ia tak bisa hanya berdiam diri saja untuk melihat tentara Zenbei dikepung dan dibunuh oleh musuh. Di mana sang putri sendiri tampaknya cukup terjebak dalam kepungan musuh. Tapi Yunxiang sendiri mengira jika soul power milik Lubu sudah hampir habis. Jadi sepertinya Lubu takkan bisa melarikan diri. Yang mana dari hal tersebut, akhirnya Yunxiang pun turun dari tebing. Karena dirinya ingin mengetahui kabar dari Lubu yang sedang mencoba melarikan diri. Di balik medan perang yang masih bergemuruh, terlihat jika Lubu berhasil menjauh dari pusat pertarungan. Namun meski Umbrella terus mengendalikan Lubu, akhirnya dirinya kehabisan soul power, serta dirinya pun terjatuh dan terpental cukup jauh. Bahkan nyatanya Umbrella sendiri jatuh tak sadarkan diri dari apa yang terjadi. Dan di saat yang bersamaan, Yunxiang baru saja tiba di sana. Ia mencoba untuk memperhatikan kondisi dari Umbrella serta bertanya apakah dirinya sadar.
Tapi karena tidak ada tanggapan, Yunxiang pun bertanya-tanya apakah ini merupakan efek samping dari penggunaan tenaga eksternal. Jadi, apa mungkin host dari Lubu benar-benar kelelahan dan kehilangan kesadaran? Tapi, di saat Yunxiang memperhatikan Umbrella, terlihat jika Putri Xiaoxian telah berhasil lepas dari kepungan tentara Milun. Di mana dari kehadiran Putri Xiaoxian yang mendekat, Yunxiang merasakan keadaan yang cukup gawat. Jadi karena itulah ia menggendong Umbrella dan mulai membentuk Star Soul generalnya. Di saat Putri Xiaoxian terburu-buru mengejar Lubu, dari balik kabut asap terlihat jika prototipe Star General memintanya untuk berhenti. Yang mana dari hal itu Putri Xiaoxian yang kesal bertanya kepadanya tentang siapa dirinya. Dan Yunxiang pun memperkenalkan diri sebagai Komandan Blackguard. Jadi karena pertemuannya, ia cukup terhormat karena bisa bertemu dengan sang putri. Mengetahui hal itu, Putri Xiaoxian bertanya apakah dirinya melihat anjing Taiyuan yang berlari ke arahnya. Dan Yunxiang pun langsung menunjukkan arah jika ia berlari ke sana. Namun dari apa yang dilakukannya, Putri Xiaoxian mengarahkan tombaknya serta bertanya tentang kenapa dirinya tidak menghentikannya. Di mana Yunxiang membalas jika dirinya hanyalah seorang prajurit dan manusia biasa. Jadi meski dirinya memiliki kemauan, tapi ia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Yang mana akhirnya Putri Xiaoxian pun meninggalkan Yunxiang serta menggunjing kepadanya karena dirinya merupakan sampah yang tidak berguna. Sedangkan Yunxiang yang melihat kepergiannya, ia bertanya kepadanya jika dirinya memiliki medali emas kaisar untuk menjemputnya kembali ke ibu kota. Jadi kapan dirinya akan kembali untuk menemui kaisar? Hanya saja Putri Xiaoxian tidak menanggapi perkataannya karena sebaiknya Yunxiang pergi dan mengabaikannya. Melihat kepergian dari sang putri, akhirnya Yunxiang bisa bernapas dengan lega karena setidaknya ia berhasil lepas dari masalah. Namun apa yang dirinya hadapi saat ini adalah sosok Umbrella yang masih tak sadarkan diri karena dirinya tak menyangka jika host dari Star Soul General yang tak tertandingi, pembunuh bayaran terkenal dari Taiyuan, merupakan seorang gadis muda yang cantik. Di saat kejadian itu, Yunxiang sendiri tidak mengetahui tentang apa yang ada di dalam pikirannya. Karena entah bagaimana dirinya berakhir menyelamatkan gadis berambut merah yang sangat berbahaya. Seakan-akan ia sedang disihir oleh sesuatu. Dan begitulah segalanya dimulai di antara mereka berdua. Tapi dalam kehidupan ini, pertemuannya dengan Umbrella lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi siapa yang mengetahui jika ini semua akan mengubah banyak hal. Dan tentang Tuan Putri, Yunxiang merasa jika sepertinya ada cara untuk mencegah kematian dari General Ling di kehidupan saat ini. Di saat Yunxiang memperhatikan setiap gadis yang ada, nyatanya Dylan dapat menyadari kehadirannya. Jadi dengan tatapan tajamnya, Yunxiang terkejut kepadanya karena kenapa masternya ada di sini. Jadi apa yang sedang dilakukannya? Lalu apa mungkin dirinya berhasil diketahui? Tapi di saat Yunxiang panik, terlihat jika Dylan langsung menerjangnya dengan cepat. Dan dari kehadiran itu jugalah Yunxiang mencoba untuk menghindari serangannya. Dylan yang melihat sosok Yunxiang, ia menatapnya dengan penuh amarah. Karena apa mungkin itu merupakan formasi penyembunyi? Lalu, apakah itu merupakan Black Ring Parasit? Jadi, setelah ia mengeluarkan senjatanya, Dylan bertanya kepadanya tentang apa yang sedang dirinya lakukan pada Song Yunxiang. Di mana Yunxiang yang melihat kemarahan dari Dylan, ia mengetahui jika dirinya diam saja, kematian pasti akan datang. Tapi meski Yunxiang berencana untuk pergi, dengan cepat Dylan langsung memukul kakinya. Jadi dari kepanikannya, Yunxiang pun memohon kepada masternya untuk menghentikan semuanya. Karena sebaiknya ia menghentikan serangannya, terutama ia merupakan Song Yunxiang yang asli. Namun meski Yunxiang mengatakan hal tersebut, Dylan membalas jika dirinya bukan Yunxiang yang asli. Jadi Dylan pun terus melancarkan serangan untuk meringkus Yunxiang, serta akhirnya ia berhasil menangkapnya. Yunxiang yang tak berdaya dalam menghadapinya, ia berakhir ditangkap dan kehilangan koneksi terhadap Black Ring. Dan di saat yang bersamaan, Putri Xiaoxian mulai bergerak ke arah Dylan, serta bertanya tentang ada masalah apa sebenarnya. Lalu siapa orang yang mirip anjing ini? Tapi di saat dirinya memperhatikan lebih lanjut, Xiaoxian bertanya, bukankah ia merupakan Yunxiang?
Dan Dylan membalas jika ini bukanlah Yunxiang, di mana di saat dirinya melepaskan topengnya, terlihat jika itu merupakan tubuh tiruan yang Yunxiang kendalikan. Hanya saja Dylan yang memperhatikan topeng itu, ia bertanya-tanya karena bukankah itu merupakan topeng milik nyonya, serta kenapa pria itu memanggilnya sebagai master. Jadi karena saat ini banyak pertanyaan, Dylan mengajak Putri Xiaoxian untuk pergi menuju ke keluarga Song, di mana Putri Xiaoxian yang belum memahami apa-apa, ia masihlah kebingungan karena Dylan tidak memberitahukan apapun. Namun Dylan membalas untuk bawa tubuh pria itu bersama dirinya, di mana akhirnya Putri Xiaoxian hanya dapat mengikuti permintaan dari Dylan. Di sisi lain, jauh di hutan belantara selatan, terlihat jika Yunxiang baru saja terbangun dengan penuh kepanikan, di mana akhirnya Yunxiang pun terjatuh dari sana. Bahkan ia sangat kesal dengan kejadian yang tidak terduga karena jaringan miliknya telah terputus oleh kekuatan luar. Tapi ia masih bisa merasakan sakitnya ketika anggota tubuhnya dipatahkan oleh Dylan. Melihat apa yang terjadi kepada Yunxiang, Miaoyin bertanya kepadanya apakah ada masalah. Dan Yunxiang membalas jika ini bukanlah apa-apa. Namun ia masih terpikirkan dengan kejadian sebelumnya, terutama tentang Dylan. Apa dirinya benar-benar sekuat ini saat masih muda? Bahkan ia tidak memberikannya untuk menjelaskan situasinya. Jadi jelas jika ia terlalu mendominasi. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.